silakan di posisi ini. Sebelumnya posisi duduknya sudah nyaman? Iya, sudah nyaman ya. Pastikan memang sudah nyaman. Ini Mbak yang kemarin sempat menghubungi saya ya? Iya, betul. Oke. Sebelum kita ngobrol banyak kali ini, kita baiknya berdoa dulu ya. Nanti sepanjang kita ngobrol diberikan kelancaran. Oke, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelumnya boleh diperkenalkan dulu namanya? Nama saya Francisca Friani. Saya biasa dipanggil Francisca. Saya kelas 12 SMA. Kelas 12 SMA ya, sekolahnya di mana Mbak? Saya sekolah di SMA 7 Salatiga. Di SMA 7 Salatiga. Dan saya juga akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Adela Pratiwi. Saya di sini sebagai konselor yang nantinya mungkin Mbak Francisca akan menceritakan masalahnya. Nanti insya Allah saya juga akan membantu. Tadi Mbak Francisca mengatakan sekolah di SMA 7 ya? Iya. Kira-kira dalam keseharian itu ada kegiatan atau ikut ekstra apa? Saya tidak pernah mengikuti ekstra sama sekali, Bu. Kenapa? Saya tidak suka mengikuti kegiatan di sekolah, Bu, karena saya tidak bersemangat. Tidak, karena nggak bersemangat ya. Lalu kesibukannya apa kalau misalkan di sekolah nggak ikut ekstra? Saya tidak memiliki kesibukan. Saya sehabis sekolah saya hanya di rumah di kamar begitu. Tiduran atau apa kegiatannya kalau di rumah? Iya, saya hanya tiduran bermain HP. Ya, cuma itu aja ya kegiatannya, tidak mau nggak ikut ekstra. Oke, nggak apa-apa. Kenapa nggak lebih suka di rumah daripada ikut kegiatan gitu? Karena saya tidak suka bersosialisasi, Bu. Saya hanya menghabiskan waktu sendiri. Cuma suka menghabiskan waktu sendiri ya. Oke, lalu untuk prestasi sekolah ini aman? Gimana? Prestasi saya di sekolah sangat anjlok. Nilai saya turun semua. Kemarin waktu UAS nilainya turun semua. Tadi kan Mbak Francisca mengatakan kalau nilainya itu anjlok ya waktu UAS kemarin. Kira-kira kenapa bisa anjlok UAS-nya? Karena saya malas belajar. Saya malas belajar, terus saya kurang suka sosialisasi, Kurang suka. Tadi karena mungkin keseringan main HP lagi ya. Oke, Mbak Siska kan kesini pasti tidak lain dan tidak bukan untuk melakukan konselingnya. Sebelumnya Mbak Francisca ini pernah melakukan sesi konseling entah individu atau kelompok di sekolah ini? belum pernah sama sekali. Belum pernah sama sekali. Jadi ini menjadi pengalaman pertama nantinya ya buat Mbak Francisca. Oke, di pengalaman pertama ini Mbak Francisca nggak perlu khawatir, nggak perlu risau mengenai proses konseling ini, karena di dalam proses konseling itu ada asas-asas di dalamnya. Yang pertama ada asas keterbukaan, di mana Mbak Francisca nanti di sini bisa terbuka, apapun yang Mbak Francisca ceritakan boleh diceritakan tanpa harus takut kalau ceritanya itu bakal terbongkar, karena di dalam konseling sendiri juga ada asas kerahasiaan. Saya juga akan menyimpan rahasia apapun yang Mbak Francisca katakan, insya Allah pasti akan saya simpan sendiri, dan akan saya ceritakan ke siapa-siapa. Dan juga terdapat asas kesukarelawan, di mana asas kesukarelawan adalah Francisca kesini bukan atas paksaan orang lain, melainkan benar-benar dari hati Mbak Francisca yang ingin datang ke sini untuk menyelesaikan masalahnya seperti itu. Baik, saya akan memberikan kepercayaan saya kepada Ibu. Terima kasih atas kepercayaan yang sudah Francisca berikan kepada saya. Kemudian saya juga akan menjelaskan terkait kontrak dalam proses konseling ini. Jadi di proses konseling ini juga ada kontraknya. Kontrak itu berjalan selama 30 sampai 45 menit, kurang lebihnya sekitar itu. Jadi mungkin kita nanti juga akan melakukan konseling kurang lebih di waktu itu. Nah, di proses konseling ini bisa saja tidak terjadi satu kali, melainkan bisa 2 kali atau 3 kali jika dirasa permasalahan yang Mbak rasakan itu memang belum selesai. Tapi ketika Mbak Rizka merasakan bahwa permasalahannya sudah cukup sampai hari ini saja, berarti bisa dilakukan memang sekali ini saja. Seperti itu, bisa dipahami? Oke, bisa dipahami ya Mbak.
Sebelum kita ke proses selanjutnya, saya memastikan bahwa proses selanjutnya apakah Mas sudah aman. Oke, jika sudah aman, mungkin Mbak Iska bisa menceritakan mengenai permasalahan apa yang Mbak Iska rasakan. Jadi itu begini Bu, saya itu menjadi tidak bersemangat. Saya tidak sering membolos sekolah, tidak pernah berangkat sekolah, saya tidak mengerjakan tugas, saya selalu malas dan akibatnya itu merasa menjadi anjur. Oke, tadi mengatakan bahwa tidak bersemangat. Apa yang menjadikan hal Mbak Iska itu nggak bersemangat? Saya menjadi tidak semangat karena semenjak orang tua saya melakukan KDRT. Itu Mbak Iska melihat sendiri KDRT itu? Iya, saya melihat sendiri melakukan KDRT itu semenjak saya naik ke 12 SMA. Oke, kalau boleh tahu, jadi tadi KDRT-nya ketika Mbak Iska naik kelas 12 SMA ya? Oke, boleh dilanjutkan ceritanya? Ayah saya melakukan KDRT semenjak ayah saya itu sudah tidak bekerja dan ayah saya itu sering main slot, judi, mabuk-mabuk seperti itu. Dan ibu saya menjadikan itu tuh jadi ibu rumah tangga itu bekerja. Jadinya karena ayah kamu seperti itu, jadinya ibunya bekerja ya ibu kamu ya? Oke, sebelumnya ayah kamu punya pekerjaan yang tetap? Ayah saya memiliki pekerjaan yang tetap semenjak saya SMP sampai saya masuk di kelas 12 SMA. Semenjak itu kontrak ayah saya menjadi habis. Itu kalau boleh tahu kerjanya apa? Ayah saya itu kerja di PT. Di PT, terus kontraknya habis, setelah itu sudah tidak bekerja lagi ya? Oke, kemudian sekarang kan Mbak Iska di kelas 12 ya, tadi mengatakan bahwa apa namanya KDRT-nya itu terjadi ketika Mbak Iska naik kelas 12. Kalau boleh tahu kondisi rumah saat ini seperti apa, kondisi di dalam keluarga? Saya masih sering melihat bapak sama ibu saya itu bertengkar. Ayah saya juga masih sering KDRT dan itu membuat saya hancur dan saya juga sering malas bersosialisasi karena itu. Saya memahami ya apa yang disampaikan. Pasti kalau di kondisi seperti itu rasanya juga hancur, apalagi kita udah kelas 12, kita akan menunggu ujian, kemudian malah ada kejadian seperti itu yang membuat kita pasti jadi merasa sakit banget dan hancur ya. Oke, apakah untuk saat ini orang tua kamu itu masih sering bertengkar? Iya, ibu saya masih sering melihat ayah dan ibu saya bertengkar. Oke, ketika kamu melihat orang tua kamu bertengkar, apa yang kamu lakukan pada saat itu? Belum tahu untuk melakukan apapun karena bapak saya itu sangat tegas sekali. Jadi kamu merasa takut gitu ya kalau mau menikah atau mau seperti apa gitu ya? Nah, untuk perasaan kamu seperti itu, apakah kamu pernah berbicara dengan ibu kamu akan usia ketika mereka bertengkar, kamu merasa takut, kemudian apa kamu pernah mengutarakan perasaan itu kepada ibu bahwa kamu takut ketika melihat pertengkaran itu? Saya belum pernah membicarakan ini sama ibu karena saya takut ibu saya malah menjadi sedih. Itu kan berarti cuma sekedar angan-angan ya kamu, sedangkan kamu belum pernah mencoba untuk mengutarakan akan hal itu. Tadi kan Mbak Iska mengatakan kalau Mbak Iska itu di posisi takut ya ketika mereka bertengkar, kemudian tidak berani untuk mengutarakan perasaannya. Nah, kira-kira kenapa Mbak Iska itu merasa takut untuk mengutarakan perasaannya kepada ibu? Nah, saya takut jika saya bertanya kepada ibu saya menjadi tersinggung. Apakah Mbak Iska ini juga sebenarnya itu di dalam hatinya ingin tahu beberapa hal terkait permasalahan ibu dan bapaknya? Yes, nah, saya itu merasa tahu seperti itu. Ini tidak berani untuk mengatakan ya, karena mungkin Mbak Iska merasa tertekan kayak gitu. Oke, baik, di sini nanti kalau misalkan saya membantu Mbak Iska untuk menuliskan beberapa hal yang ingin Mbak Iska sampaikan kepada orang tua, biar nanti Mbak Iska bisa mengatakan kepada orang tuanya. Jadi nggak cuma biar tertekan juga, tidak semakin dalam, biar ada sedikit kelegaan. Boleh saya bantu seperti itu? Ya, ibu saya setuju, tapi saya itu masih merasa takut
ketika saya sudah menulis dan saya menyampaikan kepada ibu saya, nanti malah bikin ibu saya kecewa. Oh, nggak apa-apa. Itu wajar aja kalau misalkan Mbak Siska takut untuk menyatakan hal itu. Nanti kita bayangkan skenario terburuk dan terbaik dari apa yang ingin Mbak Siska sampaikan. Kira-kira ketika Mbak Siska ingin menyampaikan, apa hal buruk yang akan terjadi pada ibu Mbak Siska? Saya takut ibu saya kecewa, ibu saya sedih, menjadi menangis. Oke, jadi takut akan hal itu terjadi ya. Ketakutan Mbak Siska itu karena takut ibunya kecewa seperti itu ya. Kira-kira Mbak Siska tahu nggak kemungkinan apa yang bisa kita lakukan agar Mbak Siska itu bisa tetap menyampaikan tapi ibunya itu nggak kecewa dan nggak sakit hati? Tadi kan Mbak Siska mengatakan bahwa Mbak Siska itu takut ibunya kecewa, sedih, khawatir gitu ya. Kira-kira kemungkinan apa yang Mbak Siska bisa lakukan agar ibu Mbak Siska itu tidak kecewa dan tidak sedih, tapi Mbak Siska tetap bisa untuk mengutarakan apa yang Mbak Siska sampaikan? Saya akan berkata kepada keluarga saya bahwa saya itu mencintainya dan saya ingin keluarga saya itu saling mendukung untuk saya hidup keselamatan seperti itu. Jadi pengen mengatakan rasa sayangnya kepada orang tua, bahwa Mbak Siska sangat mencintainya dan pengen mereka saling mendukung dalam kehidupan Mbak Siska selanjutnya seperti itu ya. Oke, itu hal yang sangat baik karena mengutarakan rasa sayangnya kepada orang tuanya. Biar kita nggak lupa, mungkin akan lebih baik ketika kita tulis di kertas aja ya, biar nanti bisa Mbak Siska bawa pulang dan bisa Mbak Siska sampaikan ke orang tuanya. Seperti itu. Ini dan itu bisa Mbak Siska tulis di sini apa yang akan Mbak Siska sampaikan ya. Jadi Mbak Siska mengatakan bahwa mau menyampaikan kata saya ini. Ada lagi yang mau disampaikan? Pokoknya apa yang kira-kira Mbak Siska mau sampaikan bisa ditulis di kertas itu ya. Sudah, oke, nanti kertasnya ini bisa disobek aja. Kemudian nanti Mbak Siska bawa pulang. Kemudian ini nanti bisa disampaikan ke orang tua, ke ibu Mbak Siska ya. Ini boleh disimpan. Nah, sekarang kita bisa menentukan kira-kira Mbak Siska akan menyampaikan itu kepada orang tua Mbak Siska atau ibu Mbak Siska khususnya, itu kira-kira di tempat mana yang sekiranya Mbak Siska bisa aman dan nyaman? Di rumahku ketika suasana rumah. Oke, tempat yang kamu di rumah ya, ya itu menurut saya juga tempat yang lebih aman dan nyaman karena itu rumah sendiri, kemungkinan juga suasananya akan lebih kondusif. Kemudian adakah orang yang bisa membantu kamu, mendukung kamu untuk mengatakan hal itu kepada ibu kamu? Kemungkinan kakak saya bisa membantu permasalahan ini. Oke, kalau kamu bisa membantu ya, jadi itu akan lebih bagus ketika ada dukungan daripada kamu sendiri. Mungkin ketika ada dukungan dari kakak kamu akan bisa lebih leluasa untuk menyampaikan dan lebih aman dan nyaman ya untuk menyampaikannya. Oke, tadi kan kita sudah ngobrol banyak nih. Kamu sudah tahu apa yang nanti akan kamu sampaikan ke orang tua kamu kan ketika saat kamu sudah menulis. Kemudian kamu tahu di mana tempat dan kapan kamu akan membicarakan hal itu. Kemudian kamu juga nanti akan ada dukungan dari kakak kamu yang akan membantu kamu untuk mengutarakan hal itu. Dari sepanjang kita ngobrol, saya mau tahu bagaimana perasaan kamu saat ini. Saya merasa sudah lebih lega karena saya sudah tahu kelanjutannya yang akan saya lakukan seperti apa. Oke, jadi sudah lumayan lega ya daripada tadi di awal. Di sini di bagian sponsor ini ada satu metode lagi yang akan saya kasih kamu untuk membantu kamu dalam menghadapi situasi seperti ini.
situasi seperti ini adalah situasi yang berat. Tadi kamu katakan bahwa kamu juga ada rasa kecewa, tertekan, dan lebih ke tertekannya ya karena kamu di situasi juga yang serba salah, kamu mau mengutarakan, kamu bingung, tapi ketika tidak diutarakan juga kamu terus merasa tertekan akan hal itu. Nah, untuk mengatasi rasa tertekan, khawatir, sedih, itu saya akan membantu kamu dengan metode ruqyah. Apakah kamu bersedia? Ya Bu, saya bersedia. Oke, sebelum kita melakukan ruqyah, saya boleh tanya dulu mengenai perasaan kamu dengan skala 1 sampai 10. Jadi skala 1 sampai 10 itu maksudnya semakin banyak angkanya berarti semakin perasaan kamu ini kurang baik. Jadi ketika kamu memilih angka yang lebih sedikit berarti perasaan kamu cukup baik. Nah, di angka 1 sampai 10 itu kamu berada di skala berapa? Skala saya di nomor 8 Bu. Oke, berarti cukup berat ya perasaan yang baik perasaan saat ini. Oke, nggak apa-apa. Nanti dengan teknik ruqyah ini semoga bisa menurunkan skala rasa yang skala rasakan saat ini. Dan nanti saya juga akan menanyakan untuk skala lagi apakah ada ada penurunan atau tidak seperti itu ya. Sebelum kita melakukan ruqyah, kita membaca Al-Fatihah dulu dalam hati ya. Jadi doa cuma. Doa selesai. Oke, sekarang Mbak Siska sudah siap untuk ruqyah ini? Ya, saya Oke, sebelum kita ruqyah, kita wudhu dulu Mbak Eva, biar kita dalam keadaan suci. Kita wudhu sama ya. Mbak Siska? Boleh duduk lagi Mbak? Jadi Mbak Siska sudah dulu ya. Gimana rasanya ketika udah dulu? Sudah begitu lumayan ya, karena itu kan sudah menyucikan diri, jadi dalam keadaan suci, bersih seperti itu, dan lebih fresh juga pastinya. Nah, karena Mbak Siska sudah dulu, maka kita akan melanjutkan ke proses ruqyah selanjutnya. Nanti di sini saya akan memberikan ayat dengan ayat yang akan saya buat dari HP. Nanti Mbak Siska bisa tutup mata, kemudian meresapi dari setiap ayat yang dilakukan dari hari ini. Mbak Siska rasakan apa yang Mbak rasakan ketika mendengarkan ayat itu. Sudah bisa dimulai? Sudah bisa dimulai. Oke, kalau bisa dimulai. Di sini saya akan memberikan ayat Al-Quran, yaitu yang akan saya berikan 2 ayat akhir dari surat Al-Baqarah. Nanti Mbak Siska dengarkan dari ayat-ayat itu. Kemudian ketika Mbak Siska merasa ada rasa kegelisahan atau ada rasa yang kurang menyenangkan ketika mendengarkan ayat itu, Mbak Siska boleh pegang saya ya. Sudah bisa kita mulai? Sebentar, terusnya saya akan mulai. Nah, Mbak Siska duduk relax dulu, mau nyender juga nggak apa-apa, pokoknya harus relax. Kemudian makanya dicengkam dulu. Oke, Mbak Siska bisa merasakan dulu apa yang Mbak Siska rasakan saat ini, perasaan sedih, perasaan cemas, boleh kedua saat kemudian Mbak Siska bisa merasakan perasaan Mbak Siska sendiri. Oke, tarik nafas dulu, hembuskan, tarik nafas sekali lagi, hembuskan. Oke, saya beri penjelasan apa yang Mbak Siska rasakan saat ini. Oke, di sini saya akan mulai ayat yang akan Mbak Siska dengarkan.
setelah ini kira-kira tadi kita cerita sudah ditanyakan baik. Kira-kira Mbak Rizka apakah sudah cukup siap untuk bicara dengan Mbak Rizka? Ya, saya rasa saya sudah cukup siap ya. Mengatakan saya harap Mbak Rizka juga memiliki keinginan untuk melakukan itu, dan semoga Allah juga memberikan kepada Mbak Rizka untuk mampu mengatakan apa yang ingin Mbak Rizka sampaikan kepada Mbak Rizka. Oke, kira-kira di proses konseling ini apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Saya rasa Sudah cukup dari saya. Oke, di proses konseling ini jangan bisa merasa hari ini kurang terselesaikan. Bisa boleh untuk membuat jadwal pertemuan lagi dengan saya. Apakah bisa sudah akan membuat jadwal pertemuan lagi dengan saya? saya rasa itu sudah cukup untuk ditanya permasalahan saya akan menyelesaikan sendiri. Oke, jadi yang ini cukup terselesaikan di sini ya. Jadi mungkin selanjutnya Mbak Rizka akan menyelesaikan masalahnya sendiri. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi ya, kita aja bisa kita akhiri proses konseling pada sore hari ini. Bisa kita akhiri. Semoga proses ini memberikan value dari saya untuk permasalahan Mbak Rizka. Karena tadi tidak ada yang mau ditanyakan lagi, maka proses konseling ini akan saya akhiri. Sebelum kita mengakhiri, dulu kita membaca doa dulu, maka di awal kita membaca doa, nanti di akhir kita akan membaca ya. Ikhtiar berdoa selesai. Oke, saya ini Mbak Rizka mau pulang atau? Iya, saya mau pulang. Sekarang atau Iya. Oke, saya sebelum Mbak Rizka pulang, saya mengucapkan terima kasih karena Mbak Rizka sudah datang ke sini, sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjelaskan segala permasalahan Mbak Rizka. Semoga teman-teman Mbak Rizka segera terselesaikan dan kalau Mbak Rizka